Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, dan di sini saya akan mengkategorikan orang benar yaitu adalah orang yang beribadah kepada Allah, sedangkan orang fasik adalah orang yang tidak beribadah kepadanya. Tetapi di sini saya akan lebih banyak membahas tentang orang yang beribadah kepada Allah, sebab keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak beribadah kepadanya, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, apa sih yang kita dapatkan lewat ibadah ketika kita datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 15 berkata bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya Tuhan mencukupkan dari segi kebutuhan jasmani kita, bahkan rohani kita juga tercukupi. Nah, itulah salah satu keuntungan yang kita dapatkan lewat ibadah. Nah, selain itu apa sih yang kita dapatkan? Tentunya dengan semakin kita giat beribadah kepada Tuhan, kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita semakin mengenal tentang pribadi Tuhan, semakin tahu apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, apa yang baik, yang berkenan, apa yang jahat, apa yang baik, apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak boleh, sehingga kita terus berusaha untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan akan hati Allah dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Di sini Daud ini merupakan orang yang sangat-sangat mencintai rumah Tuhan, sehingga Daud menyatakan bahwa satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itulah pernyataan Daud yang dikatakan dalam kitab Mazmur 27 ayat 4. Bahkan di Mazmur 23 Daud juga menyatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Daud ini sangat-sangat mencintai rumah Tuhan sehingga dia mendirikan pondok Daud. Bahkan dia juga merencanakan pembangunan bait Allah yang diteruskan oleh anaknya yaitu Raja Salomo. Daud ini benar-benar luar biasa dalam kehidupannya, dan dia juga menyatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, memang senyaman itu ya kalau kita berada di rumah Tuhan. Apalagi kalau kita menerapkan cara mindfulness, yaitu pikiran hati kita, baik jiwa, roh tubuh kita terfokus hanya dalam ibadah saja, tidak fokus dengan hal-hal yang lainnya, sehingga kita dapat menikmati baitnya, kasihnya, kuasanya, bahkan kita dapat menikmati firman Tuhan yang kita dapatkan lewat setiap ibadah yang kita ikuti. Dan biar ketika kita beribadah, berkat yang kita terima jangan hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga bagikan kepada orang-orang terdekat kita. Maka daripada itu, kita harus mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman kita untuk dapat sama-sama beribadah kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yosua 23 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengajak keluarga kita dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk beribadah kepada Tuhan, biarlah mereka juga dapat diberkati dan memperoleh keselamatan daripada Tuhan, dan biarlah juga mereka semakin mengenal akan pribadi Tuhan lewat ibadah yang ada. Jangan sampai
sikap kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sikap kita hanya biasa-biasa saja, tidak menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan seperti keadaan orang pada akhir zaman. Secara lahiriah memang mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya atau menolak ajaran yang didengarkan lewat ibadah yang ada. Tetapi biarlah kita menikmati pujian penyembahan dan menerima setiap ajaran yang diajarkan agar itu dapat membekali kehidupan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita juga seperti yang firman Tuhan ingatkan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25, biarlah semakin hari kita semakin giat untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita juga mengajak mereka untuk dapat giat juga beribadah kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang sebelumnya dalam kitab Maleakhi disebut di situ menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, kita semua pingin kan disebut menjadi milik kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, yuk mari kita beribadah, baik ibadah di hari ini, ada ibadah wadah, baik Amazing Kids, Superteen, dan juga Guest Youth. Di besok hari kita akan beribadah bersama-sama di ibadah Minggu Raya. Yuk, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kami harus terus semakin giat untuk dapat datang beribadah kepadamu, dan biarlah rumah-Mu menjadi tempat kesukaan bagi kami semua untuk dapat datang bersekutu dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman. Berkati juga untuk setiap aktivitas dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, biar apa yang kami lakukan kerjakan senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.